Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembacaan kitab Al-Widad fi Tarbiyatil Aulad. Kita masuk pada bab Al-Muta'allim, yakni pelajar. La budda wajib lil muta'allimi bagi pelajar ayyuzayina untuk menghiasi diri bitazkiyatin nufusi dengan kebersihan jiwa, wa tathhiriha dan kesuciannya, min kulli niyatin dari semua niat sayyiatin yang buruk. Jadi seorang pelajar, seorang santri itu hendaknya berusaha untuk membersihkan jiwanya dari maksud-maksud, dari keinginan-keinginan, dari niat-niat yang kurang baik. Wattaqullaha wa yu'allikumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah dan Allah mengajari kalian. Wallahu bikulli syai'in alim dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Mula-mula ayat ini menjelaskan tentang pentingnya takwa. Jadi baru kemudian belajar. Artinya apa? Hal yang pertama kali ditanamkan pada setiap orang yang mencari ilmu adalah takwa. Ya, baru ilmunya dididik untuk tazkiyatun nufus. Al-murad yang dimaksudkan at-taqwa qoblal ilm. At-taqwa yaitu takwa qoblal ilmi, sebelum ilmu. Adabu artinya adab atau karakter budi pakerti, fokol ilm di atas ilmu. Jadi ilmu itu di bawahnya takwa. Takwa dulu baru ilmu. Prioritas itu. Adab dulu baru ilmu. Ini pendidikan yang pas itu. Prioritasnya begitu. Bukan ilmu tapi adabnya. Qala berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-adabu al-akhdhu bimakarimil akhlak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa al-adabu, adab itu al-akhdhu mengambil, bimakarimil akhlaki dengan nilai-nilai budi pakerti yang baik. Jadi yang dimaksud dengan adab adalah kemampuan kita mengambil nilai-nilai budi pakerti yang luhur. Waqala dan berkata Ibnul Qayyim an mangzilatil adabi tentang kedudukan adab. Jadi Ibnul Qayyim memberikan apresiasi terhadap kedudukan adab. Apa kata beliau? Adabul mar'i, ya, kualitas adab seseorang itu unwanu sa'adatihi, adalah petunjuk, adalah identitas, adalah bukti keselamatannya, bukti kebahagiaannya, bukti kesenangan hidupnya. Jadi kalau orang itu punya adab, maka ia sudah punya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Wa falahi dan sekaligus apa? Keberhasilannya, kesuksesannya. Jadi kalau seseorang itu punya adab yang baik, maka ia sudah punya kunci untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kesuksesan. Sebaliknya wakillatu adabihi, ya, minimnya budi pakerti, yang artinya kurang bagus pakertinya itu, unwanu syaqawati, petunjuk bahwa ia celaka. Ya, bukti bahwa dia sudah mendapatkan kunci untuk menjadi celaka. Wabawarihi, dan kegagalannya. Jadi kalau orang itu tidak punya adab, maka dia sudah melangkah menuju kehancuran, menuju apa? Kegagalan. Famastujliba, maka tidaklah
ditarik khairud dunya, kebaikan dunia, wal akhirati, dan akhirat, bimithlil adabi, melebihi daripada adab. Jadi tidaklah bisa menarik kepada kebaikan dunia dan akhirat selain adab. Jadi kalau punya adab, seluruh kebaikan dunia dan akhirat itu akan bisa tertarik. Jadi adab itu magnet. Magnet yang bisa menarik kebaikan-kebaikan baik dunia maupun akhirat. Walas tujli, badan tidaklah menarik hirmanuha, kegagalannya, bimisli qillatil adabi, sebanding dengan minimnya adab. Sebaliknya demikian. Orang yang celaka dunia akhirat itu dikarenakan apa? Dikarenakan dia qillatil adab. Jadi tidak punya adab, niradab. Maka tidak ada yang menarik pada kejelekan dunia dan akhirat selain qillatil adab, niradab. Wa yang bagi, dan sebaiknya lil mu'tallimi, bagi pelajar, ay ya'rifah, untuk mengetahui anil adabi, tentang adab. Jadi seorang pelajar itu wajib, hendaknya ya didorong, didukung, bahkan diwajibkan untuk mengetahui tentang budi pekerti. At-tabi'i wal iktisabi, baik itu bersifat bawaan ataupun proses. Jadi misalkan ada orang yang disebut adab at-tabi'i, ada adab al-iktisabi. Adab at-tabi'i itu adab yang bawaan lahir, jadi karakter yang bawaan lahir. Pemarah, penyabar misalnya seperti itu. Nah, wal iktisabi, adab yang diperoleh melalui itu proses. Proses pergaulan misalnya, proses persentuhan dengan lingkungan, dengan komunitas, itu biasanya menjadikan orang lebih arif. Nah, di situ kemudian ada nilai-nilai karakter yang bisa diambil. Engkana, jika at-tabi'iyu, yang bersifat bawaan nakison, kurang. Jadi misalnya bawaan lahirnya ada sesuatu yang kurang, fastakmil, maka sempurkanlah bil iktisabi, dengan proses. Min ahlil fadli, dari orang-orang yang memiliki keutamaan, wal ilmi, dan ilmu. Jadi seandainya orang punya bawaan yang kurang baik dalam adab, bawaan lahirnya begitu, maka hendaklah ia segera menyempurnakan dengan memproses diri, bergaul dengan orang-orang yang berilmu, bergaul dengan orang-orang yang utama. Karena dari pergaulan itu bisa mengantarkan dia untuk menjadi lebih baik adabnya. Wa qala, dan berkata Ali, Imam Ali karramallahu wajhan, miftahil najahi, tentang kunci keberhasilan lil muta'allimi, bagi pelajar. Imam Ali sudah memberikan pengetahuan, informasi tentang kunci keberhasilan belajar. Apa itu? Ala la tanalul ilma illa bi sitatin sa'umbika amajmu'iha bi bayani. Ala ingat, la tanalu, tidaklah kamu memperoleh al ilma, ilmu, illa bi sitatin, kecuali dengan 6 modal. Kamu tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 modal ini. Sa'umbika, aku akan memberitahukan kepadamu, an majmuha, tentang kumpulan daripada sitah itu, bibayanin, dengan keterangan, yaitu Dukain, yang pertama cerdas, ya, dukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Nah ini dukain, cerdas, wa khirsin, dan semangat, wastibarin, dan ulet, wabulgotin, dan punya sangu. Ya, ojo gratisan, wong jenenge golek ngelmu. Artinya modal. Kalau dulu orang mondok itu kan nggak dikirimi sama orang tuanya. Sangunya dari mana? Dia kerja serabutan. Saya punya santri, Allah yarham, namanya Nasimin. Nasimin itu dari Purwokerto. Mondok itu nggak pakai wesel, nggak pakai kiriman dari orang tua. Bulghohnya dari mana dia? Nah, dia itu serabutan, buruh-buruh gitu, metik kelapa, cari kayu di Mbah Nyai Nur itu ya, di Mbak Yu saya itu. Nah, dia tekun belajarnya.
salah satu yang menjadi keunggulan dia punya hobi membuat jamu. Pulang, alhamdulillah, justru dari jamu itu dia mendapatkan kemuliaan dunia. Dia punya usaha pembuatan jamu namanya Jamu Jaya Guna ketika itu. Besar, sampai kemudian punya pom bensin, bahkan punya toko swalayan, berhasil lah. Nah ini namanya apa? Dukain wa hirsin, dia punya kecerdasan sosial, kecerdasan bisnis. Hirsin, dia punya semangat untuk merubah nasib, pas dibarin ulet, wabul ghatin, dan sangunya itu dia mencari sendiri, mandiri. Wa irsyadi ustadin, dan petunjuk guru, wa tuli zamani, dan lama. Artinya tidak sebentar begitu ya, lama prosesnya. Orang-orang dulu itu kalau cari ilmu bisa 10 tahun, 20 tahun, sekarang tuh 2 tahun, 3 tahun udah pulang. Nah, ini akhirnya tidak memenuhi syarat utuli zaman ini. Imam Syafi'i itu mondok, ya. Mondok itu 8 tahun. Ya, 8 tahun di Madinah itu. Nah, ini bagi pelajar. Terima kasih, walhamdulillahirabbil alamin.